Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beliau memberikan kesehatan kepada kita, kita masih dapat berkumpul di majelis ilmu ini. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para hadirin yang dirahmati oleh Allah, untuk tema kali ini yang akan dijelaskan yaitu tentang keteladanan sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri yaitu orang suku Quraisy Mekah. Beliau ini masuk Islam pada usia 27 tahun 608 Masehi. Kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun 644 Masehi. Ada 4 sifat yang sangat menonjol dari beliau. Yaitu yang pertama, beliau ini dijuluki sebagai Al-Faruq. Al-Faruq ini yaitu artinya adalah pemberani. Kemudian yang kedua ini dijuluki sebagai Abu Faiz. Abu Faiz ini adalah orang yang sangat memiliki kecerdasan tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu dijuluki sebagai Abu Hafaz. Abu Hafaz sendiri yaitu orang yang teguh dalam pendirian. Dan yang keempat ini yaitu untuk di kalangan kaum muslimin sendiri, Umar bin Khattab ini yaitu sebagai figur yang rela berkorban untuk jiwa dan raga demi Islam. Kemudian dari kisah beliau sendiri yang memiliki kebijaksanaan, ada sedikit cerita diriwayatkan dari sebuah kisah. Ada seseorang, sebut saja beliau ini Fulan, mendatangi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ini. Kemudian seseorang tersebut menghadap Umar bin Khattab hendak mengadukan masalah rumah tangganya, begitu ya, tentang peringgai buruk istrinya. Kemudian beliau ini sampai di rumah yang dituju tadi, yaitu rumah Umar bin Khattab. Namun sesampainya beliau di depan rumahnya, beliau mendengar bahwa istri dari Umar bin Khattab ini sedang marah-marah kepada Umar. Sementara itu Umar sendiri tanpa reaksi. Jadi istrinya memarahi, namun beliau hanya diam saja untuk mendengarkan. Nah, jadi setelah mendengar hal tersebut, si Fulan tadi bermaksud untuk pulang, berbalik arah. Setelah beliau ini berbalik arah, beliau ini berpikir begini, keadaan Amirul Mukminin sendiri begitu, bagaimana dengan halnya diriku? Bersamaan dengan itu Umar pun melihat dan membuka pintu sambil berkata, apakah ada hal penting? Kata Umar. Kemudian si Fulan berkata, Amirul Mukminin, kedatanganku ini sebenarnya hendak mengadukan perihal perangai buruk istriku. Namun aku mendengar bahwa istri tuan sendiri melakukan hal yang serupa. Maka aku bermaksud untuk kembali pulang. Aku malu, tuan. Dalam diriku ini berkata, kalau keadaan Amirul Mukminin sendiri seperti ini diperlakukan istrinya, namun beliau tetap diam. Kenapa diriku harus mengadukan hal ini kepada Amirul Mukminin, katanya. Berarti tanpa bertanya pun aku harus diam seperti apa yang telah engkau lakukan kepada istrimu, seperti itu. Namun kenapa saudara rela untuk diperlakukan istri seperti itu? Nah,
Fulan bertanya seperti itu. Kemudian Umar pun menjawab, "Saudaraku, aku rela diperlakukan seperti itu oleh istriku, karena sesungguhnya ada beberapa hak yang ada padanya atau pada istriku," kata Umar. "Ia selalu mencucikan pakaian, memasak makanan kesukaanku, membuatkan roti untukku, menyusui anak-anakku, dan masih banyak kewajiban lainnya. Aku cukup tentram akan hal itu. Aku tidak melakukan perkara haram lantaran pelayanan dari istriku. Karena itu aku menerimanya sekalipun aku dimarahi," kata beliau. "Amirul Mukminin, demikian pulakah dengan istriku," kata si Fulan. "Ya, terimalah marahnya, karena yang dilakukan istrimu itu tidak akan lama, hanya sebentar." Akhirnya si Fulan pun pulang ke rumah. Dalam hatinya merasakan berpikir, sangat bijaksana sekali si Amirul Mukminin ini. Berarti seorang Amirul Mukminin ini sangat menghormati sekali istrinya dan sangat bersabar menghadapinya. Berarti dia harus bisa demi mematuhi perintah Allah, ataupun si Fulan ini harus bisa berusaha mengikuti jejak dari si Umar tadi, sebagaimana yang telah dicontohkan seperti itu. Kemudian beliau ini adalah orang yang sangat sederhana juga, seperti halnya manusia pada umumnya ya, ingin bermewah-mewahan. Namun untuk beliau ini, beliau adalah orang yang sangat sederhana. Tidur pun beliau hanya beralaskan dengan pelepah daun kurma. Gaji beliau berikan kepada rakyatnya tanpa menginginkan hal yang berlebih-lebihan. Baiklah para hadirin, setelah kita membahas sedikit tentang Umar bin Khattab tadi, kita akan melanjutkan pembahasan tentang keteladanan dari Sayyidah Aisyah sendiri. Siapa Sayyidah Aisyah sendiri? Sayyidah Aisyah ini yaitu anak dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berbeda halnya dengan Umar bin Khattab, Sayyidah Aisyah ini sudah memeluk agama Islam mulai sejak bayi baru lahir, karena orang tua beliau ini sudah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pasti sebelum kita bahas, para hadirin yang ada di sini pernah mendengar julukan Al-Humairah, atau yang artinya itu kemerah-merahan. Sebutan dari Al-Humairah sendiri, julukan ini yaitu diberikan oleh Rasulullah. Kenapa diberi julukan seperti itu? Karena beliau ini sangat cantik. Beliau ini adalah istri dari Rasulullah yang paling muda. 3 hal menonjol tadi, yang pertama yaitu beliau ini taat beribadah, cerdas dan cantik. Yang ketiga, beliau ini adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sendiri. Saking cantiknya, beliau ini memberikan sebutan yaitu Al-Humairah tadi, kemerah-merahan dengan pipi yang merona, seperti itu ya. Sayyidah Aisyah sendiri tidak hanya cerdas dan cantik saja, namun beliau ini juga sangat taat beribadah. Jadi oleh karena itu, beliau ini termasuk wanita yang utama selain Siti Maryam dan Siti Aisyah. Rasulullah sendiri bersabda yang artinya seperti ini, "Lelaki yang sempurna ini jumlahnya sangat banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imron dan Aisyah istrinya Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan Ats-Tsarid dibandingkan makanan lainnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi maksud dari hadis ini sendiri yaitu Siti Maryam dan Siti Aisyah adalah wanita yang sempurna. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ini adalah pelengkap dari mereka, atau pelengkap rasa, misalkan garam, di antara semua wanita, gitu ya. Berarti bisa diibaratkan seperti ini, makanan hambar tanpa garam. Dan si Aisyah radhiyallahu ini memberikan rasa tersebut menjadi
ada rasa asinnya seperti itu. Jadi Sayyidah Aisyah ini adalah pelengkap dari wanita-wanita tersebut, begitu ya. Nah, bisa kita tarik kesimpulan untuk tema pertama dan kedua tadi yang sudah dibahas. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meneladani sahabat Umar bin Khattab tadi dan Sayyidah Aisyah. Yang pertama yaitu untuk yang dapat kita lakukan sekarang yaitu kita ini harus bisa membiasakan diri untuk bersifat jujur, bersifat adil, bersifat amanah, dan yang pasti adalah selalu bertanggung jawab. Kemudian kita bisa dengan cara menjaga kehormatan diri kita yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Atau kita bisa membiasakan hidup dengan sangat sederhana. Tidak perlu bermewah-mewahan. Sangat sederhana. Jika ada lebih, ya sebaiknya kita berbagi kepada orang yang kurang mampu, seperti itu. Nah, kemudian hikmahnya dari meneladani kisah Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah sendiri, kita bisa melakukan dengan cara dapat mewujudkan pribadi yang mencintai ilmu agama. Jadi kita ini harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, ataupun kita belajar tentang keagamaan, diistiqomahkan seperti itu ya. Ataupun bisa juga kita menambah pengetahuan kita tentang kisah keteladanan para sahabat lainnya atau para pemimpin Islam terdahulu yang dapat memberikan kita motivasi dan semangat untuk melakukan hal kebaikan tadi, seperti itu. Kemudian ada perilaku yang sesuai dengan kisah Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah ini. Untuk zaman sekarang atau zaman milenial sendiri, kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Kita harus tetap tenang dalam berpikir. Kemudian kita harus tetap tegas dalam bersifat. Tidak setelah kita berpikir matang-matang, ya harus itu yang kita pilih. Jangan setelah kita berpikir dengan matang, kemudian kita berpindah ke lain. Yang tadinya A menjadi B. Tidak ya. Nah, kemudian bisa juga dengan cara kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang terutama yaitu ilmu agama, seperti itu. Jadi kita tidak boleh jenuh dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini kan tidak hanya harus di sekolah, tidak. Bisa juga di rumah dengan cara kita bisa menonton siaran-siaran yang bermanfaat seperti ceramah, atau tentang kita membuka website di HP tentang pelajaran ataupun tentang keagamaan. Itu sangat banyak sekali, di YouTube juga banyak ya. Kemudian bisa juga dengan cara yang tadi, yaitu kita harus berani menghadapi ujian hidup yang disandarkan oleh Allah. Kita tidak boleh banyak mengeluh. Kita harus lebih banyak bersyukur. Jangan kita ini tidak boleh berpikir kita yang paling sempurna, kita yang paling baik di antara yang lain. Tidak, kita yang paling kaya, tidak. Kita harus berpikir di atas langit masih ada langit, seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, seperti itu. Baiklah para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan yang baik sebaik memohon maaf dan bertaubat. Dari apa yang saya ucapkan semoga menjadi amal ibadah dan doa, serta apa yang saya ucapkan bila banyak kekurangan, saya mohon maaf para hadirin semua. Terakhir saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.